Iya, sudah. Ya, oke, ini sudah diterang. Mau Pak Guru ada di atas laut? Di atas laut. Nah, ya kan? Di atas laut ya kan, Pak Guru tuh. Belakangnya gunung. Wah, bagus Ada banget. di gunung. Iya, belakangnya gunung, Pak Guru ada di atas laut tuh, lagi ngapung-ngapung tuh di atas laut ya. Oke, yuk kita langsung aja mulai. Kita pelajaran IPS. Ya, oke, yuk mulai saja ya, sambil menunggu teman yang lain masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita hari ini hari Rabu kembali bertemu dengan Pak Guru ya untuk belajar tentang IPS di tema 3. Minggu ini rencana tema 3 harus sudah selesai. Makanya Pak Guru ambil yang penting-penting saja di subtema 1, subtema kedua dan juga subtema yang ketiga. Nah, ini IPS Pak Guru ambil sama karena KD-nya 1 sama. Jadi lebih gampang ya diambil semua materi yang penting-penting saja karena KD-nya hanya 1. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru mau tanya kabar dulu pada kalian. Kabarnya gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat ya. Kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ada teman kalian yang sakit? Yang tidak hadir hari ini ada ya Mas Nizam itu, Mas Nizam lagi sakit. Ya, sakitnya demam kalau nggak salah apa ya. Kemarin alhamdulillah sudah turun demamnya. Kita doakan bersama-sama semoga Mas Nizam bisa bergabung lagi bersama kita, belajar lagi bersama kita semua ya. Oke. Terus kemudian Pak Guru ingatkan lagi juga besok tanggal 6 September ya, sekarang tanggal 1. Berarti berapa hari lagi? 5 hari lagi kalian akan melaksanakan penilaian tengah semester. Berarti Senin besok. Nah, yuk belajar ya. Kalian selain belajar di Vicon ini juga kalian belajar di Kahoot. Nah, Kahoot soal-soalnya Pak Guru ambil untuk mengingatkan kalian terhadap pelajaran yang sudah kemarin. Nah, itu salah satu bentuk dari mengingatkan materi dengan bermain melalui Kahoot. Nah, itu ya. Nanti kita bermain lagi bersama Kahoot lagi ya. Oke, nanti di tengah-tengah pelajaran kita bermain lagi Kahoot, bermain sesuai dengan pelajaran yang kita berikan kemarin-kemarin. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini ya bisa mendapatkan pahala dan juga dalam belajar ini terhindar dari bermain-main, terhindar dari ketidakseriusan. Ya, contohnya ini barusan tuh tangtung pesannya bunyi. Nah itu berarti ada yang mengganggu. Nah, yang mengganggu adalah siapa? Ayo, yang mengganggu itu temannya? Temannya siapa? Temannya siapa kalau yang mengganggu? Nah, itu. Ya, itu ya. Makanya dalam pelajaran harus serius, harus fokus dan juga tidak bermain-main. Nanti bermainnya ada sendiri bersama Pak Guru ya. Nah, kita fokus dulu. Ya, yuk sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Mbak Vina. Ya, Mbak Vina. Yuk, Mbak Vina. Yuk disiapkan Mbak Vina. Siap, gerak berdoa mulai. Alhamdulillah ya, kita sudah semoga kita terhindar dari temannya setan ya. Temannya setan itu adalah perbuatan yang sia-sia ya. Waktunya belajar malah bermain. Nah, itu ya. Makanya kita harus serius dulu, waktunya bermain nanti ada sendiri ya. Oke.
Terus kemudian kita nyanyi dulu, nyanyi lagu nasional seperti biasa ya. Nyanyi lagu Garuda Pancasila, hafal? Hafal. Hafal. Yo, semua nyanyi, mic-nya dinyalakan semua ya supaya kita tetap semangat dan juga tetap cinta kepada bangsa kita ya. Nyanyi Garuda Pancasila. 1 2 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke, itu kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Yuk, sekarang kita masuk ke pelajaran IPS di tema 3 ya. Kita langsung ringkas IPS-nya ya. Coba kalian buka halaman 8. Sudah? Aku bacakan kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar pada pelajaran IPS tema 3 yaitu ada 3.1. Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Ada 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari kenampakan alam, macam-macam kenampakan wilayah daratan, ada bentang alam Indonesia, terus kemudian ada keanekaragaman hayati di Indonesia, pembagian dan penyebaran fauna di Indonesia, ciri-ciri fauna oriental, fauna peralihan, fauna contoh juga fauna peralihan ya, terus kemudian ciri-ciri fauna australis, serta fungsi dan peran sumber daya alam nabati dan hewani bagi kehidupan. Itu pelajaran IPS ya, kita ringkas jadi 1 di tema 3. Oke, sudah dibuka halaman 2. Halaman 2, halaman 8 kok halaman 2. Iya, betul. Di Pak Guru lah halaman 2. Pak Guru halaman 8. Oke, sama halaman 8. Ya. Kita belajar tentang kenampakan alam. Coba dibaca bareng-bareng, kenampakan alam itu apa? Kenampakan alam atau bentang alam adalah, yuk dibaca bareng-bareng. Segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada alam. Indonesia mempunyai aneka ragam bentang alam, baik dari daratan maupun perairan. Secara umum, penampakan wilayah daratan meliputi dataran tinggi, dan bukit. Sedangkan penampakan wilayah perairan yaitu sungai, danau, laut, samudra, rawa, selat, dan tanjung. Oke, ya cukup. Tanjung. Ya, tanjung ya. Beberapa jenis kenampakan alam yang dimiliki Indonesia untuk lebih jelas berikut merupakan penampakan alam di Indonesia. Ya, cukup. Oke, cukup ya. Penampakan alam itu adalah semua yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Penampakan alam contohnya adalah ini yang di belakang Pak Guru nih. Ya, laut, ada gunung, ada samudra, ada selat, ada tanjung. Nah, ini contohnya kenampakan alam. Nih, pas kebetulan pas ya. Backgroundnya Pak Guru pas. Nah, kenampakan alam. Ada namanya kenampakan alam wilayah daratan. Ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu dataran atau tanah ya, tanah di permukaan bumi itu ketinggian di atas 700 meter dari permukaan air laut.
Ya, dataran ini terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi. Nah, itu dataran tinggi, contohnya adalah dataran tinggi Dieng, ada di Wonosobo itu. Ada yang udah pernah ke dataran tinggi Dieng? Ke Dieng udah pernah ke Dieng? Ya, Batu Raden. Batu Raden seperti Batu Raden ya, Dieng. Itu kemudian dataran tinggi Bandung, dataran tinggi Malang, ya di Malang juga ada. Dataran tinggi biasanya ditumbuhi sama tanaman apa? Ada yang tahu tanaman apa biasanya ditemukan di dataran tinggi? Dataran tinggi biasanya ada teh. Nah, di Bandung tuh ada ya. Kebanyakan tanaman yang bisa dibudidayakan di sana adalah teh. Itu bisa di sana. Kemudian dataran rendah itu ketinggiannya 200 sampai 300 meter. Dataran rendah. Contohnya di daerah kita itu dataran rendah, gitu ya. Dataran rendah disebut sebagai dataran aluvial juga. Tuh, seperti itu. Kemudian penampakan wilayah daratan yang lain adalah gunung. Tuh, gunung di daerah kita namanya gunung apa? Gunung Selamat. Gunung Selamat. Ada gunung lain yang kalian ketahui selain Gunung Selamat? Enggak. Sindoro. Sindoro, betul. Gunung yang lain? Banyak ya, gunung di Indonesia ada Sindoro, ada Sumbing. Nah, itu gunung kembar ya. Gunung kembar itu Sindoro, Sumbing. Gunung Merapi. Nah, ada yang tahu Gunung Merapi? Ya, Gunung Merapi di Jogja. Gunung Merapi. Merbabu. Nah, ada di utaranya Gunung Merapi, Merbabu. Itu rangkaian pegunungannya itu. Oh, gunung, pegunungan, beda. Gunung dengan pegunungan itu beda. Kalau gunung itu hanya mencolok satu, seperti di belakang Pak Guru ini, yaitu namanya gunung. Sedangkan pegunungan itu banyaknya gunung-gunung yang berjejeran. Ya, itu ada rangkaian gunung-gunung yang berjejeran. Ya, itu contohnya adalah pegunungan Jayawijaya di Papua dan juga pegunungan Gayo di Aceh. Nah, itu pegunungan. Ya, berarti kenampakan daratan itu ada berapa? Ada 4. Apa saja tadi? Dataran tinggi. Terus yang kedua, dataran rendah. Yang ketiga, gunung. Yang keempat, pegunungan. Beda ya, gunung dan pegunungan. Gunung itu hanya satu ya, yang tinggi, dan pegunungan itu ada rangkaian dari gunung-gunung. Nah, itu namanya pegunungan. Ya, wilayah perairan. Nah, ada kenampakan alam namanya wilayah perairan. Seperti di belakang Pak Guru ini. Apa itu namanya? Laut. Laut, betul. Ada laut, ada danau, ada sungai. Bedanya apa? Sungai itu adalah aliran air di permukaan bumi yang dapat terbentuk akibat dari tektonisme dan vulkanisme. Tektonisme itu adalah gerakan dari lempeng bumi ya. Bumi itu bergerak loh ya setiap saatnya. Makanya kalau bergeraknya kenceng ya, gerak gitu terjadi seperti goyang-goyang. Namanya apa? Bumi kalau goyang-goyang namanya gempa. Iya, kalau goyangnya di dasar laut itu tidak terlalu terlalu besar ya goyangnya. Tapi kalau goyangnya ada di permukaan ya, mendekati ke permukaan daratan, permukaan laut, itu getarannya gede banget, kenceng. Wow, gludak seperti itu. Ya, itu namanya gempa. Terbentuknya dari tektonisme dan vulkanisme. Vulkanisme itu dari aktivitas gunung berapi. Ya, gunung berapi juga yang aktif ya, itu juga mengalami pergerakan ya, ada bergerak seperti itu. Nah, itu sungai terbentuk dari itu juga bisa. Contoh dari nama sungai, ada yang tahu di sini sungainya apa? Di Banyumas, di Purwokerto. Tuh di Karanglemas, Sungai Serayu, betul. Ada lagi sungai. Itu di Karanglemas kan ada, kita punya 2 sungai kembar. Sungai apa? Logawa sama satu lagi Mengaji. Ya, oh masa nggak kenal ya sungai sendiri? Sungai di Karanglemas ini, sungai di daerah kita ya. Ada Sungai Logawa, Sungai Mengaji. Itu harus kenal ya. Kemudian yang kedua ada danau. Danau itu apa? Danau itu permukaan bumi yang berupa cekungan
di daratan yang luas dan digenangi oleh air. Ya, ini juga bisa disebut danau ini ya kalau letaknya ada di sebuah daratan yang berbentuk cekung. Nah, contoh danau itu di Banyumas ada yang tahu? Di sini di daerah kita danau namanya apa? Danau apa? Ada yang tahu? Bapak. Danau di sini? Danau? Oh, ada apa enggak ya di Banyumas ya? Adanya waduk ya, danau sama waduk. Danau itu terbentuk secara alami. Kalau waduk itu danau tapi terbentuk dibuat secara dibuat oleh manusia sengaja ya, sengaja. Itu bedanya danau sama waduk. Itu danau ya. Kemudian laut. Nah, laut itu menjadi penampakan alam yang cukup luas yang ada di bumi ya. Di Indonesia sendiri lautnya memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Tuh. Namun beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai tempat wisata ya. Contoh laut apa? Ada yang tahu laut di Indonesia? Enggak. Laut. Ya, banyak laut di Indonesia. Ada Laut Arafuru di bagian timur, itu Laut Arafuru namanya. Terus kemudian kenampakan perairan yang lain ada rawa. Nah, ada selat, ada teluk, ada pantai, ada tanjung dan sebagainya. Pantai ya, kalian sering ke pantai? Sering. Ya, pantai mana? Pantai Sodong, Pantai Jetis. Sodong, Jetis, Widora Payung. Mana lagi? Teluk Penyu. Ya, Teluk Penyu. Ya, pantai. Kalau ke pantai harus hati-hati ya. Ya, ke pantai harus hati-hati karena nanti iya ombaknya besar atau bisa terjadi tsunami. Iya, itu. Makanya harus hati-hati. Ya, itu penampakan alam yang ada di Indonesia ya, berupa perairan dan juga bisa berupa daratan. Yuk coba kita buka halaman 10, halaman 10. Kita ke situ. Nah, itu. Ada gambar ya. Gambar yang pertama gambar apa? Pantai. Pantai, betul. Gambar yang kedua Daratan tinggi. dataran, bukan daratan, dataran tinggi. Dataran rendah juga. Iya. Tuh ya, kita nanti kerjakan tuh bersama-sama. Ada yang sudah mengerjakan? Belum. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Disuruh apa sih itu? Coba perhatikan gambar berikut ini. Berikut diskusikan pertanyaan dan dengan temanmu. Satu, tulislah perbedaan yang kamu temukan dari kegiatan tempat tersebut. Ya, terus perbedaannya ya. Oke, Pak Guru akan share screen dulu nih. Sebentar. Yo, bisa ditulis tuh. Ada kotak-kotaknya ya. Ada kotak-kotaknya. Boleh dikerjakan di bukunya atau juga boleh dikerjakan di buku tulis. Silahkan ya. Halaman 10. Terlihat jelas ya tulisannya? Apa kecil-kecil? Jelas. Kecil. Kecil-kecil ya. Oke, Pak Guru besarkan kalau gitu. Jelas tapi ya. Oke, Pak Guru besarkan lagi biar kalian tidak kesulitan. Wah, gede banget. Nah, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar kamu tidak matanya biar tidak rusak ya. Halaman 10. Perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Kira-kira apa? Dari dataran tinggi. Ya. Lokasi yang pertama ya. Pertama itu lokasi. Lokasi dataran tinggi tadi berapa meter tingginya minimal? 700. 700 betul. Lokasi dataran tinggi itu di atas 700 meter. Terus lokasi dataran rendah antara berapa meter tadi? 700. Dataran rendah, dataran rendah.
Dataran rendah itu tadi mana? 200 hingga 300. 200 hingga 300, ya betul. 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut ya, diukur dari ini apa? Permukaan laut. Nah, ini. Sudah. Ya. Belum. Ya, nggak apa-apa. Terus kemudian dataran rendah itu berdekatan dengan daerah pantai ya biasanya. Nah, tuh perbedaan dataran rendah dengan dataran tinggi. Dataran tinggi itu di atas 700 meter dari permukaan air laut. Dalam Gunung Guru. Nomor 1 Iya. Bapak Guru. nomor 1, iya agak cepet ya. Nih, lokasi dataran tinggi itu di atas 700 meter. Dengan lokasi dataran rendah itu antara 200 sampai 300 meter. Dataran rendah berdekatan dengan daerah pantai, sedangkan dataran tinggi itu Di gunung. iya betul. Dataran tinggi itu berada di pegunungan atau gunung, boleh. Yuk, agak Yang cepat ya. namanya dataran rendah. Yang nomor 1. Ya. Nah, turunkan aja kalau kayak gitu. Oh, bentar, ini aja. Nomor 2 Pak Guru. Iya, iya, sebentar. Ini Pak Guru Makanya nggak nomor tinggikan 2. aja. Oke. Nah, gini aja ya, biar kelihatan. Oh, Pak Guru besaran lagi. Nah, ini. Nih, tadi nomor 10 kebesaran ya. Nah, ini aja wis. Nah, ya. Gini ya, nomor 1 sudah ya. Nomor 2. Nomor 1 Apa sudah. nomor 2? Sekarang nomor 2. Dikecilin aja ini berarti. Ini gede banget tulisannya. Nah, gini aja. Kelihatan? Terlihat ya? Kelihatan. Ya, oke. Yang ketiga itu dari sisi ekonomi. Dataran rendah. Apa? Dataran rendah itu Dataran rendah. biasa dibangun tempat industri ya. Industri untuk kegiatan ekonomi. Tempat industri, perkantoran. Nah, ini dataran rendah biasanya. Kalau dataran tinggi biasa dibuat, dataran tinggi dibuat apa biasanya? Perkebunan. Ya, perkebunan, kebun teh. Oh, seperti itu ya. Kebun kopi. Perkebunan dan daerah wisata. Daerah wisata. Nah, ini. Tuh, itu dataran
Bedanya ya dataran rendah dengan dataran tinggi. Dataran rendah itu biasa dibuat perkantoran, perindustrian, untuk tempat perdagangan juga bisa ya. Kenapa? Daerah tinggi kayak Baturan ya Pak Guru. Iya betul. Daerah tinggi kayak Baturaden, betul. Dieng, Baturaden. Itu daerahnya tinggi ya. Kalau kita ke sana kan naik ya, agak naik jalannya. Dataran tinggi itu biasa dibuat perkebunan, terus juga untuk peternakan juga bisa ya, peternakan sapi, bisa, peternakan ayam juga bisa. Karena hawanya dingin, udaranya sejuk, itu cocok bagi hewan piaraan. Bisa juga peternakan. Yang keempat, dari segi wisata tadi sudah ya, wisata dari segi cuaca. Nah, dataran rendah, cuacanya gimana biasanya kalau dataran rendah? Panas apa dingin? Panas. Iya betul, biasanya panas ya. Biasanya panas, kering, panas dan kering. Contohnya di daerah pantai, itu juga dataran rendah termasuknya ya. Pantai itu dataran rendah. Tapi kadang-kadang banyak anginnya. Banyak anginnya, betul. Iya, banyak anginnya. Udaranya panas, tapi banyak anginnya. Jadi semribit silir, tapi agak panas. Sedangkan dataran tinggi biasanya udaranya apa? Dingin. Betul, biasanya dingin ya. Dingin dan sejuk. Nah, sejuk. Seperti di Baturaden, seperti di Dieng, seperti di mana itu Semarang, daerah Semarang. Iya, Baturaden betul. Nah, itu perbedaan dari dataran tinggi dengan dataran rendah ya. Dataran tinggi itu lokasinya ada di atas 700 meter MDPL, 700 meter di atas permukaan laut MDPL ya, meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah itu 200 sampai 300 MDPL, meter di atas permukaan laut. Itu singkatan MDPL ya. Itu. Sudah Pak Guru. Sudah ya. Ya, yang sudah dilanjut nomor 2 tuh. Lengkapi tabel. Pak Guru. Lengkapi tabel. Yang sudah dilengkapi tabelnya itu berapa itu? 1, 2, 3, 4 ke kanan 4. Sebentar. 1, 2, 3, 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Bom 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 bom. Lokasi. Pantai. Pantai. Dataran tinggi, dataran rendah. iya, tinggi. Ini ada dataran rendah. Oke, lokasinya pantai itu berapa meter kalau pantai? Pantai Apa? Pantai itu 0 ya, 0 M. Pak Guru kenalkan MDPL ya, MDPL itu singkatan meter. Oh, nomor 4 belum ya, oke. Lokasinya pantai itu 0 MDPL atau 0 meter di atas permukaan laut. Nah, itu MDPL namanya ya. 0 meter pantai itu jelas 0 meter ya tingginya ya dari permukaan laut. Nah, karena hampir sejajar dengan permukaan laut, berarti 0. Kalau dataran tinggi berapa?
Jadi dataran tinggi berapa? Lebih dari itu seperti ini ya, lebih dari 700 lebih nomor 4 belum ya. Oke. Nih. Lebih dari seperti ini 700 mdpl seperti ini ya. Pak Guru singkat aja ya. Maksudnya mdpl itu 700 mdpl maksudnya 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi. Kalau dataran rendah berapa? 200 sampai 300 mdpl meter di atas permukaan laut. Sudah. Nomor 4 sudah Mbak Ara? Sudah. Ya. Oke, wow ini taruh bawah aja kalau gitu. Ciri-cirinya apa Pak Guru? Ya, ciri-cirinya kita belajar ciri-ciri. Ciri Ciri. mutu. Ciri-ciri ya, bukan ciri mutu. Ciri mutu nggak nyambel. Tuh, Mas Faris suka sambel tuh ya. Pantai ciri-cirinya apa? Dekat dengan laut ya. Dekat dengan laut. Terus cuacanya gimana? Panas. Ada pohon kelapa? Ada, ya biasanya apa banyak dijumpai pohon kelapa. Pak Guru, aku lokasi. Ya sebentar. Biasanya banyak dijumpai pohon kelapa. Oke. Lokasi. Nah ini lokasi. 0 mdpl, 700 mdpl, 200 sampai 300 mdpl. Ya, ciri-cirinya tadi pantai ya. Pantai itu ciri-cirinya adalah dekat dengan lautan. Cuacanya panas. Banyak sinar matahari biasanya ya. Banyak dijumpai pohon kelapa. Nah, itu. Tuh, siang-siang ke pantai, metik pohon kelapa yang masih degan, ditambahi es, tambahi sirup, tambah susu, enak. Aduh, enak apple. Enak apple ya. Tuh. Iya, nggak di pantai di sini juga enak ya kalau cuacanya panas, makan es degan. Oh iya, tapi jangan kebanyakan makan es. Iya, jangan kebanyakan makan es ya. Nanti panas-panas makan es jadi pusing. Nah, nanti sakit malah. Ciri-ciri ke bawahnya lagi apa Pak Guru? Ya, bentar Mbak Ara sudah yang lokasi? Belum. Oh belum. Pak Guru. Ya, itu Lokasi udah. Ciri-cirinya itu dekat dengan laut. Ya, cuacanya panas. Sudah. Terus banyak dijumpai pohon kelapa. Sudah Pak Guru. Ya, yang dataran tinggi. Ciri-cirinya apa? Udaranya gimana? Udaranya dingin. Dingin, betul. Nah, udah satu aja, jangan banyak-banyak. Udaranya dingin. Kalau dataran rendah itu kebalikannya dataran tinggi. Udaranya Panas. udara panas biasanya ya. Udara panas. Sudah. Manfaat Pak Guru. Manfaat. Kalau pantai biasanya manfaatnya untuk apa? Nyari ikan. Nyari ikan, mancing ya. Ya, boleh. Buat cari. Sudah Mbak Ara, nomor 1 lokasi? Udah, tinggal ciri-ciri. Oke, tinggal ciri-ciri. Ciri-ciri mutu. Ciri-ciri. Ciri karo mutu ya. Manfaat. Manfaatnya daerah pantai untuk tempat mancing atau untuk nelayan ya.
Nelayan biasanya apa? Mencari ikan. Mencari ikan. Terus pantai biasanya apa? Pembuatan garam. Nah, pembuatan garam ya. Pembuatan garam, mencari ikan, terus sebagai objek wisata, pariwisata juga bisa. Dataran tinggi. Nah, tadi untuk perkebunan ya. Perkebunan, terus peternakan bisa, peternakan sapi bisa. Pak Guru, aku yang manfaat yang perbuatan. Hah, yang apa? Perbuatan mana? Pembuatan garam. Pembuatan garam itu maksudnya ya. Kalau dataran tinggi itu untuk perkebunan, untuk peternakan bisa. Kalau dataran rendah itu sebagai pertanian, nah, ya, lahan pertanian. Pak Guru, aku ciri-ciri. Oh iya, bentar. Sini ya. Nah, wis. Ciri-ciri mutu. Ciri-ciri mutu. Ya, manfaatnya Pak Guru dikatakan saja Yang ini. manfaat apa Pak Guru? Ya, yang dataran rendah itu manfaatnya sebagai lahan pertanian. Sebagai Yang pantai. oh yang pantai. Sudah Mbak Ara? Lembat. Udah, tinggal manfaat. Tinggal manfaat. Oke, ini manfaatnya. Pencarian duduk. Ya, sebentar. Untuk lahan pertanian, untuk industri bisa ya. Industri. Mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian itu apa? Pekerjaan. Ya, pekerjaannya biasanya kalau pantai apa pekerjaannya? Biasanya nelayan, petani garam, namanya petani garam ya. Pasar ikan, nah itu ya, atau pedagang ikan boleh. Itu nelayan. Mata pencaharian penduduk di daerah pantai. Kalau di dataran tinggi, biasanya mata pencahariannya adalah berkebun, ternak, bertani sayuran biasanya ya. Bertani sayuran yang biasa tumbuh di pegunungan. Ya, contohnya sayur apa? Sawi, obis, nah, kentang, wortel. Iya, itu biasanya di dataran tinggi biasanya. Kalau buah-buahan dataran tinggi apa biasanya? Kalau oleh-oleh dari Dieng, oleh-oleh dari Bandung itu di pegunungan, stroberi. Nah, stroberi itu dataran tinggi ya biasanya tumbuhnya, stroberi. Terus ada buah anggur itu dari dataran tinggi biasanya. Anggur merah. Iya. Kenapa contohnya anggur merah? Anggur hijau ya. Anggur itu buah ya, buah anggur. Dataran rendah biasanya ada petani ya, petani sawah, petani singkong, petani padi ya, petani singkong. Ya. Ada karyawan kantor. Dataran rendah biasanya itu karena ada industri di situ, ada perkantoran, ada industri. Ada sopir, nah itu banyak ya yang kita jumpai sehari-hari. Itu perbedaan antara dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dilihat dari lokasinya, dilihat dari ciri-cirinya, dari manfaatnya, dari mata pencarian, ya, dari mata pencarian.
Udah, Pak. Guru. Sudah? Belum. Ya. Ya. Yang sudah seperti biasa kita buka Kahoot. Kita bermain dulu, ya. Yang Kita mata pencaharian ya. yang syarat rendah siapa Pak Guru? Nah ini petani, karyawan, kantor, supir. Petani, karyawan, kantor, supir. Ini terlihat kan ya? Terlihat. Ya. Ya, kalau sudah buka Kahoot. Kahoot. Ya, Kahoot. Sudah semuanya, Mbak Ara, Mbak Vina? Belum. Oh, belum. Oke. Yang mata pencaharian apa Pak Guru? Nah, ini sih, ini mata pencarian ini yang bawah. Yang kantor terus. Kantor, supir. Kahoot. Kantor, supir. Supir itu orang yang mengemudikan kendaraan, namanya supir ya. Supir truk, supir mobil pribadi, supir bis, itu supir. Ini ada berapa ini yang masuk? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Mbak Vina sendirian apa sama Mbak Desta sama Mbak Viva? Sendirian. Sendirian. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang bermain hari ini. Sudah semua Mbak Ara? Aku sudah. Oh ya sudah ya. Oke. Sekarang kita buka Kahoot-nya. Nah. Gambarnya apa Pak Guru? Ya sebentar dong. Pak Guru tulis Kahoot-nya. Tulis Kahoot-nya. Tulis. Oh, udah banyak teman-teman tuh. Kahoot.it, kahoot.it tuh, tinggal klik aja ya. Ya. Oke. Nah, lagi loading. Loadingnya over. Kemarin juara bertahannya Mas Bian nih. Yo. Mas Bian pertahankan, yang lain coba rebut posisinya Mas Bian. Ya, sebentar. Siap, Pak Guru. Ya Pak Guru. Iya ini war-waran, tunggu sebentar ya. Campingnya apa Pak Guru? Iya, sebentar. Gambar, mati kudanya. Siap. Siap. Siap nih. Campingnya apa Pak Guru? Pak Guru masih share screen kan ya? Masih terlihat ya? Tidak tahu. Nggak tahu. Masih share screen ya Pak Guru ya? Bentar. Tidak tahu. Mas. Kok masih share screen kok? Lihatnya di sini. Nah. Campaignnya 521. Berapa Pak Guru? 521 2864. 28. 521 gabes itu gabes. Salah, Pak Guru. Oh, enggak apa-apa. Apa mau diganti terserah. Diganti boleh. Babeh, mana dikira babeh ya. Oh, udah masuk semua. Ya, sudah masuk semua tuh Mbak Vina, Mas Ahyan, Mas Bian, Mbak Fania, Mbak Ara. Kurang Mas Gabeh. Mas Gabeh. Mas Ganes. Tapi tulisnya gabung. Pinnya 521 2864. Bisa nih, gabung. 521, jangan buru-buru makanya ya. Oke, udah masuk semua ya. Sudah siap? Siap. Siap. Oke, mulai yang pertama. Ayo, jadi juara yang pertama. Oh, langsung matematika ini. 12/5 dikurangi 2/10.
Hitung temenanan, yo. Ada jawabannya. Masa? Ya ada lah orang main. Iya. Ya ada dong. Langsung yang keluar matematika. Udah ada yang jawab tuh. Cos. Or baen. War baik, ditunggu. Waktunya masih lama ini. Sabar. Sabar, iya. Kudu sabar. Jika yang jawab 4. Or gini ngomong. Ya, kurang 1 yang belum jawab. Ditunggu. Iya, betul. Ya, nggak ada yang jawab, betul. Aduh, salah semua. Wah. Ini gimana ini? Tapi aku masih or. 4, 5, 6. Sudah masuk semua ini jawabannya 6. Jawabannya 11/5 ya. Penyebutnya disamakan dulu. Jangan langsung dikurangi. 12 kurangi 2, 10. 5 kurangi 10, 5, 10/5. Bukan ya. Apalagi ditambah. Ya, hasilnya 11/5. Nanti bisa kalian belajar lagi. Nggak ada yang benar nih jawabannya. Wah, kosong semua. Oke ya. Oh, yang kebaca Mas Gabeh malah ini. Tapi aku masih or. Iya, ini udah masuk kok jawabannya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. PPKN. Agama yang tidak diakui di Indonesia. Iya, agama Shinto. Konghucu diakui ya. Agama Indonesia ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Shinto yang dari Jepang itu tidak ada di Indonesia, tidak diakui ya. Siapa yang tercepat? Mas Ahyan juara 1, Mas Bian juara 2, Mbak Fani juara 3, Mbak Ara, Mbak Vina. Satu lagi siapa ini yang tersingkir ini? Ya, yang paling bawah sendiri. Yuk, kejar. Pertanyaan ketiga. Tanaman obat-obatan. Tanaman obat-obatan kunyit. Benar. Ya, betul semua ya. Yang lainnya itu kunir itu pada kunyit ya. Yang lainnya singkong, padi, bayam itu obat juga, obat kencot. Nah, kalau kencot makannya itu. Ya. Ya, oke, siapa yang tercepat? Wah, Mas Ahyan tersingkir. Mas Bian lagi-lagi tercepat nih. Mbak Ara naik, Mbak Vina naik, Mbak Fania tetap ya. Terakhir Mas Ganes ini. Waduh, Mas Ganes di bawah. Yuk, kejar. Pertanyaan keempat. Perkalian. Dua 27 kali 28. Baru 3 yang jawab. Empat. Kurang 2 yang belum jawab. Or. Kurang 1 yang belum. Ya, betul. 756 ada yang jawab salah juga itu 576 sama 766 ya, keliru. Oke, belajar lagi. Iya, Mbak Vina tergeser oleh Mbak Fania ya, kurang cepat berarti atau malah salah Mbak Vina ya. Oke, lanjut pertanyaan kelima.
Kitab suci agama Hindu. Ya, satu belum ada yang jawab ya. Betul, kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kalau Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Putri, Buddha Tripitaka, Hindu Weda. Kalau Injil apa? Injil Kristen Katolik ya. Al-Qur'an kita. Itu. Ini pengetahuan umum. Wih, Mas Bian tersingkir sama Mas Ahyan. Jos, Mas Ganes masuk. Mbak Vina tersingkir. Oke, ayo kejar, semuanya kejar. Ya, belum berakhir labnya, kurang 6 lab perkalian. Baru 2 yang jawab. 1, 2, 3, Nah, tuh. Baru 4 yang jawab. 5 kurang 1. Aku urut. War ya, tunggu aja. Smart. Smart. You, you, for you, and you. Ada yang belum jawab? Kurang 1. Aku urut. Oh, war ya, ya ditunggu aja. Waktunya masih lama ini. Kalau perkalian tuh jangan menggunakan alat bantu ya. Coba dihitung orak-orekan supaya kamu juga belajar. Nah, itu 152 betul. Ada 142 ya, keliru. Apa? Belajar lagi. Siapakah posisi sementara? Wah, Mas Bian naik lagi. Selip-selipan nih. Mas Bian sama Mas Ahyan ya, seperti Valentino Rossi dan Petrusa. Tuh, selip-selipan. Yuk. Lanjut. Sholat tepat waktu. Pengamalan Pancasila sila keberapa? Sholat tepat. Iya, betul. Sila ke-1 ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Oke. Wah, ini cepat-cepatan. Wah, Mbak Fania naik. Mbak Ara tersingkir. Ayo, cepat-cepatan. Ini udah betul semua, tinggal cepat-cepatan. Lab ke-8. Penjumlahan pecahan. Penyebutnya belum sama. Hitung yang beneran ya, jangan asal. Nih,
Kurang 2 lagi. Bensin. Aku urut. Uwer Aku satu lagi. urut. Iya. Ini udah 5 yang jawab. Ya, 56 ya. 3/2 jawabannya. Disederhanakan lah ya. Ya. Ada yang jawab 1 dulu. Aduh, kejebak yang jawab 1 ya. Dikira bilangan bulat. Mas Ahyan naik lagi. Betul itu Mas Ahyan. Ya, berarti. Oke, lab ke-9. Yo. Wah, gampang ini. 4 kali 8. Pensilku hilang. Oh, pensilku hilang. Genius. Oh, genius. Wow. Ini kecil. Uar dulu. Uwer baik. Jaringannya apik banget. Ini harus Iya. hafal ini. Harus hafal nih. Ya, kehabisan waktu ya. Iya, satu lagi belum jawab. Apa? 32. Betul semua. Ada yang tidak menjawab ini. Karena sinyal mungkin. Iya, Mbak Ara. Naik, Mbak Fania tersingkir. Ya, oke. Tinggal Mas Ganes ini tersingkir peringkat bawah. Mas Ahyan, strike 8 jawaban benar semua. Jos. Nah, itu yang salah ya. Lanjut, lab terakhir. Ayo, slip. Berarti baca umat. Tempat kuda. Gampang nih. Tempat ibadah umat Buddha. Ada yang belum jawab 1? Oh ya, waktunya habis. Aku keluar. Aduh, war ya. Kayaknya nggak kebaca ini. Wihara umat Buddha, ibadahnya di wihara. Kalau pura itu Hindu ya. Masjid Islam, kelenteng itu Konghucu. Yo, siapakah peringkat yang ketiga? Podium 3 dicapai oleh Mbak Ara, masuk podium 3, podium kedua Mas Bian, podium pertama Mas Ahyan. Selamat Mas Bian, akhirnya bisa tergeser sama Mas Ahyan. Gak apa-apa ya, besok harus ini lagi. Iya, harus kejar lagi Mas Bian kegeser sama Mas Ahyan. Hebat, luar biasa ya. Kita lanjut ke pelajaran lagi. Oke. Ya, kita sudah senang ya. Kita lanjut ke pelajaran. Coba kalian buka halaman 50-an. Jadi gimana, Bang? Halaman berapa, Pak Guru? 56. Wah, Mas Ahyan hebat nih. Ya, juara baru ya. Kemarin 2 kali berturut-turut Mas Faris. Halaman Mas berapa, Pak Ian. Guru? Sekarang Mas Ahyan. 56. Ya, kita belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada persebaran jenis fauna. Ya, ada persebaran jenis fauna. Itu ada gambar peta Indonesia. Ya. Kelihatan peta Indonesianya? Kelihatan. Ya. Kalau di Sumatera ada hewan apa saja itu Sumatera? Sumatera itu pulau yang paling kiri. Kita lihat di paling kiri. Pak Guru tampilkan Sumatera ya. Bentar nih. Peta Indonesia. Hotel udah selesai. Hotel selesai. Nih, peta Indonesia.
Guru share screen kan. Mana ya? Ini bentar, Pak Guru share screen kan ya. Selamat buat menang. Buat yang menang, iya Mas Faris. Nih, Sumatera ini. Nih, kelihatan? Belum. Ini yang gerak-gerak ini. Ini yang gerak-gerak nih. Hewannya apa saja itu? Tuh, di situ dilihat hewannya ada gajah, Kuda. ada harimau, Kuda. satu lagi ada orangutan. Nah, kuda, mana kuda? Ada. Ini yang gerak-gerak ini ya. Ini namanya Sumatera. Kalau Jawa, ini yang kita tempat ini Jawa. Kenapa? Indonesia. Ya, ini peta Indonesia. Ini kalau Jawa, ini yang kita tempati itu gambarnya apa ini yang bawah ini di sini nih yang gerak-gerak ini. Kalau Jawa ada badak, ya, ada harimau, ya ini. Kemudian Nusa Tenggara ini dekatnya Bali ini di sini nih, dekatnya Bali ini di sini. Ya. Dekatnya Bali hewannya apa itu? Ada komodo ya. Komodo. Kalimantan ini yang atas, yang pulau paling besar di Indonesia Kalimantan ini. Ya, Kalimantan. Hewannya apa itu? Ada orang utan. Ya, orang utan di situ. Orang utan sama apa itu? Monyet ya. Iya, monyet sama orang utan. Terus Sulawesi yang ada seperti huruf K nih, seperti huruf K. Sulawesi seperti huruf K. Hewannya apa? Rusa, anoa. Ya, itu di situ ya. Terus, nah ini Irian Jaya yang kemarin kita belajar tuh. Hewan apa namanya? The Bird of Paradise. Apa itu kemarin? Cendrawasih. Ini di ujung paling timur nih, Cendrawasih di sini ya. Gitu. Nah, ini peta Indonesia ya. Kalian harus hafal ini peta Indonesia. Ya, ini namanya ada nih Alfred Russel Wallace. Itu adalah penjelajah dari Inggris. Itu singgah ke Nusantara, ke daerah kita. Terus mengamati berbagai jenis fauna dan flora ya, melihat ada jenis-jenis hewan dan jenis tumbuhan. Nah, itu. Dan membaginya di bagian timur ada Papua dan Kepulauan Aru. Kemudian bagian tengah ada Nusa Tenggara, ada Maluku, di Sulawesi, dan bagian barat itu ada Kalimantan, Jawa, sama Sumatera. Nah, itu. Ya, ada pembagiannya namanya fauna asiatis atau oriental. Ciri-cirinya fauna oriental itu banyak mamalia berukuran besar. Contohnya ada gajah, harimau Sumatera, macan tutul, banteng, badak bercula satu, ya. Itu ciri-ciri dari fauna oriental. Ada yang kedua namanya fauna peralihan. Fauna peralihan itu mempunyai ciri fisik campuran antara asiatis dan australis. Asiatis itu bagian barat ya, sedangkan australis bagian timur. Apa? Nah, itu. Contohnya ada komodo. Komodo, fauna peralihan ada komodo, ada anoa, babi rusa, burung maleo, ada tarsius juga, hewan tarsius ya. Ada monyet, kura-kura, burung kakak tua kecil, jambul kuning, kuskus. Nah, yang ketiga ada fauna australis. Ada jenis-jenis burung yang khas berwarna-warni. Contohnya itu tadi Bird of Paradise tadi itu ya, cendrawasih, burung maleo, kakak tua raja, kasuari, burung nuri. Nah, itu banyak sekali jenis-jenis hewan yang cantik-cantik ya, bulunya bagus. Kerak juga ada di situ. Nah, kalian bisa baca sendirinya. Nanti pertanyaan juga bisa kalian kerjakan sendiri di rumah. Oke. Kalian buka lagi halaman 104. Coba.
Halaman berapa? 104. 98. Apa perlu salah lihat itu. 98. Oh, kebablasan ya. 98. Nah, 98 ya, kita belajar tentang fungsi dan peran sumber daya alam nabati. Nabati itu dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan hewani dari hewan. Contoh sumber daya alam nabati dari tumbuhan, contohnya apa? Yang mengandung sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Contohnya adalah kedelai, kacang hijau, kacang-kacangan, sayur-sayuran, ya itu dari nabati. Sedangkan dari hewani itu ada susu, ada telur, ya yang berasal dari hewan. Tuh ya, ikan, daging. Terus kemudian sumber ada namanya sebagai komoditi kayu olahan yang diambil kayunya. Contohnya adalah hutan pinus, damar, ya. Terus kemudian diambil kayu olahannya itu. Kemudian untuk bahan obat-obatan tadi ya ada minyak atsiri, contohnya adalah cengkeh, serai, tengkawang, kayu putih, kenanga. Nah itu bisa diambil minyak atsirinya ya sebagai obat-obatan. Nah itu. Kalau sumber hewani itu ada perikanan, ada peternakan ya. Itu IPS ya, tema 3 kita sudah meringkas dari subtema 1, subtema kedua dan subtema yang ketiga. Ya oke, pelajaran IPS sudah selesai di tema 3. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri di rumah ya, bisa baca-baca lagi. Pertanyaannya juga dikerjakan supaya kalian bisa atau paham dalam materi yang Pak Guru berikan ya. Oke, pelajaran IPS sudah selesai. Alhamdulillah ya. Terus kemudian jangan lupa nanti tugas dikerjakan seperti biasa. Nanti Pak Guru kirimkan Google formulirnya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, coba ada Pak Guru ada refleksi. Coba refleksinya apa ini? Kalian belajar apa tentang IPS tadi dengan Pak Guru? Mas Ganes, dataran tinggi, terus dataran rendah. Ya, ada pantai. Ya. Terus sungai, laut. Ya. Terus ada pembagian hewan. Ya, ada peta Indonesia, pembagian hewan ya, hewan di bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Terus kemudian ada sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Nabati itu dari apa? Dari tumbuhan apa dari hewan kalau nabati? Hewan. Nabati. Tumbuhan. Kalau hewani baru dari hewan. Ya, itu diingat-ingat. Itu pelajaran IPS dari Pak Guru. Yang belum paham nanti bisa baca-baca lagi bukunya dan dikerjakan tugas-tugasnya yang ada di buku ya buat belajar kalian. Ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini bisa berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa? Mas Ahyan tuh. Ya, Mas Ahyan, yuk langsung. Disiapkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus bil haqqi wa tawasau bis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya. Sampai ketemu hari Jumat ya. Hari Kamis kita libur ya karena pelajaran RJOK sama agama. Kita ketemu lagi hari Jumat dan hari Sabtu dengan pelajaran IPA sama apa ya? Satu lagi yang belum berarti IPA sama SPDP belum ya. Nah, nanti waktu sama pelajarannya bisa diinfokan lebih lanjut di grup ya. Sampai ketemu hari Jumat. Dadah. Assalamualaikum. Tugasnya dikerjakan. Terima kasih Pak Guru. Loh ya, Mas Haris mau presentasi apa? Terima kasih sama-sama.
Makasih Pak Guru. Sama-sama. Ya, terima kasih. Wah.